Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad balaghur risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha alal bayda lailiha kana hariha la yazigu anha illa kana minal harikin. Wa salawatullahu salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bertakwalah kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan mengharapkan anugerah dan pahalanya, dan takut akan siksanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dunia yang kita pijak ini tak lain adalah medan kita berlomba, sekaligus ajang ujian kita. Berlomba, bergegas, dan bersegera untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di dunia ini Allah menguji kualitas keimanan dan kesungguhan hambanya dalam beramal. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Sedangkan baiknya amal tidak akan bisa terwujud kecuali bila memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua barometer amal soleh, dan dengan kedua standar inilah seseorang berlomba-lomba dalam amal baiknya, sehingga ketika itu ia telah berhasil mengarungi ujian dunia. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dunia ini adalah ladang kita menanam amal soleh yang hasilnya akan kita tuai kelak di akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah kalian anak akhirat, jangan menjadi anak dunia, karena hari ini yang ada hanyalah beramal saja, tidak ada hisab. Sedangkan besok adalah hari hisab belaka, tak ada amal lagi di sana. Hadis riwayat Abu Nuaim. Karena itulah orang yang mengerti hakikat dunia dan akhirat, mereka menyibukkan diri mereka dengan segala hal yang bermanfaat bagi diri mereka kala mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Akan tetapi hal ini tidak akan bisa terwujud kecuali orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, orang yang percaya bahwa ia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Bila hati telah dipenuhi iman kepada hari akhir, ia pun akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ia kerahkan segala daya agar terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai kaum muslimin yang takut akan siksanya, bersegeralah memanfaatkan setiap waktu untuk beramal soleh, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa dua hal ini
akan sia-sia segala amal. Sebesar apapun perbuatan amalan tersebut. Pergunakanlah setiap waktu untuk beramal soleh, karena kita tidak tahu kapan akan meninggalkan dunia ini. Dan seseorang yang bijak dan cerdik, pastilah ia akan memperbanyak amalan yang bermanfaat baginya kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang giat dan sungguh-sungguh dalam berlomba, namun sangat disayangkan perlombaan mereka adalah untuk mengejar dunia, untuk meraih pangkat dan harta. Semua tenaga, pikiran, harta rela mereka korbankan untuk mengejar dunia. Padahal yang mereka kejar itu akan sirna dan akan menyisakan hisab yang sangat sukar dan berat. Itulah perlombaan yang justru bisa menghantarkan menuju kepada kebinasaan. Lalu bagaimanakah perlombaan kaum beriman? Perlombaan mereka adalah dalam beramal saleh. Berlomba-lomba dalam mengejar ridha Allah. Perlombaan mereka adalah di bidang akhirat. Itulah perlombaan yang hakiki. Lihatlah para sahabat dan para generasi Islam terdahulu. Mereka memberikan kita pengajaran yang begitu berharga, agar kita mau mencontoh dan meneladani mereka. Karena mereka tahu hakikat dunia, maka bukan dunia yang mereka kejar, akan tetapi mereka mengejar kehidupan abadi di akhirat kelak dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan, dengan beribadah penuh tunduk dan khusyuk. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selalulah ingat wahai kaum muslimin, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba mengejar ridhonya, menghadirkan takwa dalam hati. Karena itulah tali simpul keselamatan dunia dan akhirat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita menengok sedikit bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam mengejar akhirat. Mereka benar-benar mempraktikkan kandungan ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma menjadi contoh sahabat yang begitu menakjubkan. Abu Bakar senantiasa mendahului Umar. Ketika perang Tabuk, Nabi menyeru kepada para sahabatnya untuk menginfakkan hartanya. Umar sudah bertekad dengan niat ikhlas karena Allah. Ia ingin mendahului Abu Bakar. Ia berkata, "Hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar kalau memang aku bisa mengunggulinya suatu hari." Ia membawa separuh hartanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar pun menjawab, "Sejumlah itu juga." Dan ketika itu ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Mendengar perkataan itu, Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa mengunggulimu dalam hal apapun juga selamanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu lihat pula pada potret perlombaan sahabat yang lain. Pada perang Uhud, Nabi mengambil pedang lalu berkata kepada para sahabatnya, "Man yahuz minni hadza?" Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Lalu
para sahabat pun menjulurkan tangannya menginginkan pedang itu. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku dengan memenuhi hak-haknya, memperhatikan hak-haknya. Para sahabat pun menahan diri untuk mengambil pedang. Tapi Abu Dujannah, dia berkata, aku ambil pedang ini dengan memenuhi hak-haknya. Ia mengambil pedang itu dan dengannya ia pecahkan kepala kaum musyrikin. Hadis riwayat Muslim. Abu Dujannah bersegera untuk mengambil kesempatan ini dikala orang-orang khawatir tidak bisa menunaikan apa yang disyaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Inilah gelora para sahabat dalam menjemput ridho dan surga Allah, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Masih banyak potret perlombaan sahabat yang lain dalam mengejar akhirat. Semoga kita diberi taufik agar bisa bergegas-gegas dalam beramal saleh dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.